Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan ya. Pagi ini kita memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Hari jadi ke-80. 80 tahun secara de facto Indonesia bebas dari penjajahan bangsa asing. Dan doa kita setelah kita lepas dari penjajahan bangsa asing, kita berdoa supaya bangsa kita sendiri tidak menjajah kita, saudara. Ya, kita berdoa supaya negeri ini dibebaskan dari pejabat-pejabat korup, supaya negeri ini menjadi negeri yang diberkati. Amin. Tuhan campur tangan atas negeri ini, saudara. Nah, pagi ini, saudara, sekali lagi kita bersyukur kita diberikan oleh Tuhan kemerdekaan, ya, dan semua ini tercatat sebagai usaha yang terus-menerus ratusan tahun yang dikerjakan oleh para pahlawan kita. Sebagian kecil dari mereka tercatat namanya, tetapi sangat besar jumlah yang tidak tercatat namanya. Ya, negara kita bisa menjadi negara yang berdaulat karena ada pengorbanan dari para pejuang-pejuang kita di masa lampau. Mungkin salah satu pejuang itu adalah kakek kita atau buyut kita, ya. Semua kita syukuri, saudara. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya menghidupi kemerdekaan itu dengan benar. Ya. Beberapa waktu lalu saya tanya komputer, bagaimana sih sikap terbaik menghidupi kemerdekaan Indonesia yang ke-80? Ya, salah satu aplikasi yang bernama Cloud.ai menjawab saya, bekerjalah sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuanmu. Itu salah satunya, saudara. Komputer aja tahu, ya. Dari beberapa hal yang dia cantumkan, salah satu yang saya tangkap adalah bagaimana bangsa ini atau rakyat ini, atau lebih khususnya orang percaya kepada Tuhan, memainkan bagiannya, perannya, tetapi secara positif. Jangan merusak kemerdekaan ini dengan tindakan-tindakan yang destruktif, yang menghancurkan. Sekecil apapun peran kita, mari kita ikut membangun bangsa ini, saudara. Amen. Ya, sekecil apapun. Jangan buang sampah sembarangan. Hari Jumat yang lalu saya pulang dari SMP 1 ngajar imtak. Di depan saya ada mobil, 2 kali sampahnya keluar dari mobil, saudara. 1 tisu, 1 plastik. Dalam hati saya berkata, orang-orang seperti inilah sebenarnya yang harus disuruh masuk got. Nah, mereka tidak menghargai, ya, tidak menghargai lingkungan. Mereka tidak mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang positif. Tetapi kita orang-orang percaya berbeda, saudara. Kita adalah orang yang tidak membuang sampah sembarangan. Amin. Ada pepatah, buanglah tempat pada sampahnya. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, mungkin kita adalah sampahnya. Baik, terima kasih. Tetapi pagi ini, saudara-saudara, tentu saja saya tidak membahas tentang perjuangan panjang lebar. Kita bisa mendapatkan itu di buku-buku sejarah. Kalau dulu pendidikan sejarah perjuangan bangsa, sekarang saya nggak tahu mata pendidikan apa yang mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan rohani. Ya, selain bangsa merdeka dari penjajahan bangsa asing,
kita juga perlu memperdalam pengetahuan tentang kemerdekaan rohani. Pertanyaan praktis yang selanjutnya bisa kita tanyakan adalah, apakah saya sudah merdeka secara rohani? Ya. Apakah saya sudah bebas dari semua belenggu yang memperhamba saya? Karena faktanya saudara-saudara, walaupun orang Kristen mempertuhankan Yesus, yang mempertuhankan itu berarti menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, itu dari pihak kita, dari pihak Yesus, dia memerintah sepenuhnya kepada kita. Itu artinya mempertuhankan. Berarti kita hamba bagi kehendak Tuhan. Kita budak bagi kehendak Tuhan. Budak sebenarnya tidak memiliki pilihan. Dia harus melakukan apa yang tuannya kehendaki. Dan firman Allah dengan sangat lugas mengatakan kepada kita, kita merdeka di dalam Kristus. Kitab Galatia berkata, sebab kamu sudah dimerdekakan. Injil Yohanes berkata, kita juga dimerdekakan oleh kebenaran. Banyak kita yang mempertuhankan Yesus, tetapi kita masih diperbudak oleh hal-hal yang lain yang justru tidak dikehendaki Yesus. Nah, ini yang mau kita bahas pagi ini. Apakah saya sudah merdeka? Apakah aku sudah merdeka? Next. Kita akan membaca dua ayat pendahuluan, saudara. Yohanes pasal 8 ayat 32. Ya, dikatakan di sana, ini perkataan Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu beberapa ayat selanjutnya masih Yesus yang berbicara, dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kalau kita amati secara sederhana dari kedua tampilan ayat ini, saudara, maka hakikat dari kemerdekaan rohani di dalam orang percaya itu adalah ketika orang itu menghidupi kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Itu hakikatnya. Hakikat, tahu arti hakikat ya? Hakikat itu bisa kita pahami sebagai keberadaan, eksistensi, hakikat. Ya. Jadi dengan kata yang lebih sederhana, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan di dalam kerohanian kita, maka adanya kemerdekaan itu disebabkan oleh kebenaran Kristus. Jadi tanpa kebenaran Kristus tidak mungkin ada kemerdekaan rohani, saudara. Tidak mungkin. Kemerdekaan rohani hanya mungkin jika kita hidup atau menghidupi kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus ada, itu nggak bisa hilang. Karena kebenaran Kristus itu berasal dari Kristus itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kebenaran Kristus yang ada itu bisa juga ada dalam diri kita atau tidak? Nah, disinilah letak pilihan. Saya bisa saja hidup di dalam kebenaran Kristus, lalu kebenaran itu akan memerdekakan saya. Atau saya bisa menolak hidup di dalam kebenaran Kristus,
implikasi praktisnya kebenaran Kristus yang ada itu karena saya tolak tidak membawa saya kepada kemerdekaan. Ya, jadi sekali lagi saya ulang saudara, hakikat atau adanya kemerdekaan di dalam rohani kita itu pertama-tama karena adanya kebenaran Kristus, dan selanjutnya kebenaran itu kita hidupi dan kita hidup di dalam kebenaran itu, baru kita merdeka secara rohani. Tanpa itu kita tidak akan pernah merdeka secara rohani. Sekalipun di mulut kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu juga yang dikritik oleh Yesus pada waktu dia berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Ya, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang paling rohani, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya sendiri pun, dan dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, atau artinya bukan semua orang yang mengaku aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kalau cuma sekedar mengaku, iblis pun mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi ia gemetar. Kalau cuma mengaku Yesus adalah Tuhan, iblis pun mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya? Peristiwa di Gedara, 2 orang yang dirasukin setan, apa yang dikatakan? Engkau adalah anak Allah, betul? Iblis itu yang ngomong tuh. Saudara. Tapi iblis cuma ngomong tok. Ya, dia tidak menghidupi kebenaran di dalam Kristus. Ini penting. Ini akan saya bahas dengan lambat supaya ini tidak terlewatkan. Karena poinnya di sini nih. Sebenarnya kalau ini jelas, khotbah ini bisa selesai. Tapi kan nggak enak kalau khotbah 10 menit. Ya kan? Nggak afdol. Jadi kemerdekaan rohani adalah diawali dengan kebenaran yang Kristus miliki, lalu kita hidup di dalam kebenaran itu. Kita menghidupi kebenaran itu. Disitulah roh kita merdeka. Sekalipun ketika kita hidup dalam kebenaran itu, daging kita tidak enak, atau daging kita resistan, menolak. Ya kan? Bagaimana tidak menolak? Jika kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Nah, resistan dong. Ya, tapi itu pun perlu kita pahami dengan baik. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Ya kan? Jadi banyak kalimat di dunia ini yang membuat kita diperhamba dosa. Ya, salah satunya apa? Kalau kamu baik, 1000 kali saya baik. Itu hamba dosa. Kenapa? Karena kelanjutannya nggak nyampe di situ, betul nggak? Tapi kalau kamu jahat, saya bisa 1000 kali lebih jahat dari kamu. Itu namanya apa tuh? Hamba dosa itu. Benar saudara. Memang kita berjuang dengan itu semua. Kita berjuang. Satu-satu kita lepaskan, betul? Satu-satu kita buang dari diri kita. Supaya kita benar-benar merdeka. Memang hidup kita ini digambarkan sebagai perjuangan, betul nggak? Iya kan? Karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat berjuang melawan tipu muslihat. Jadi hidup kita ini perjuangan. Ya.
Hidup ini perjuangan. Yang enak-enak itu hanya di permukaan. Ya, hidup kita ini adalah perjuangan. Banyak perjuangan dalam hidup kita masing-masing. Oke. Kemerdekaan rohani yang pertama. Ya, next. Kalau kita bicara kemerdekaan rohani, maka yang pertama yang perlu kita bicarakan adalah bahwa kita merdeka dari perhambaan dosa. Coba kita buka Roma 6:18. Seorang boleh baca itu. Roma 6:18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saudara lihat dua istilah itu, merdeka dan hamba. Merdeka dan hamba. Itu yang di awal tadi saya katakan tuh. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, artinya bebas dari dosa oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, karya penebusan Kristus yang kita bahas 5 minggu beberapa waktu lalu. Dan sebagai ganti dosa, kamu diperhamba oleh kebenaran. Jadi kebenaran yang memperhamba kamu, kata Paulus kepada orang-orang di Roma, saudara. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan rohani, maka merdeka dari perhambaan dosa bukanlah sebuah pilihan. Kemerdekaan rohani ditandai dengan bahwa kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan tidak lagi ingin hidup di dalam dosa. Tidak lagi ingin hidup dikendalikan oleh dosa. Tidak lagi ingin hidup dikuasai oleh dosa. Saudara-saudara, ada beberapa istilah yang sering kali kita dengar terkait dosa. Jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Kalau jatuh dalam dosa, itu mungkin kita berjuang, lalu pada suatu momen kita bisa saja berbuat salah dan jatuh dalam dosa. Tentang ini Yohanes pernah berkata di dalam 1 Yohanes, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni engkau tentang dosa itu. Tetapi berbeda kalau kita membahas istilah hidup dalam dosa atau dikuasai oleh dosa. Jika hidup dalam dosa atau dikuasai dalam dosa, ini yang tadi cocok menggunakan kata diperhamba. Diperhamba oleh dosa. Kita menikmati dosa itu. Kita memelihara dosa itu. Kita tidak ingin lepas dari dosa itu. Sebab berbuat dosa kebanyakan enak. Betul? Nah, itu namanya hidup di dalam dosa atau hidup dikuasai oleh dosa. Nah, kata dikuasai di sini yang saya cantumkan, kalau kita relate ke bahasa Alkitab, itu bisa kita pinjam kata diperhamba. Karena hamba 100% dikuasai oleh tuannya. Itu yang tadi saya bilang di awal, hamba tidak punya pilihan. Ya, padahal firman Allah dengan jelas mencatat bahwa kita punya kemampuan untuk melawan dosa. Betul? Di Alkitab ada beberapa contoh peristiwa di mana contoh itu memperlihatkan kepada kita bagaimana melawan dosa secara sederhana, singkat, padat, jelas. Salah satunya adalah kisah Yusuf. Betul? Waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya,
Orang Midian membeli dia dan membawa dia ke Mesir. Di Mesir dia dipekerjakan di rumah seorang yang bernama Potifar. Firman Allah mencatat Yusuf wajahnya elok, sedap dipandang mata. Maka istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan dia menggoda Yusuf untuk berbuat zina. Tetapi Yusuf lari sekalipun jubahnya tertinggal. Yusuf memilih untuk tetap hidup berdasarkan pedoman-pedoman kebenaran yang oleh bapaknya diajari kepada dia, ketimbang mengikuti atau ketimbang takut kehilangan pekerjaannya. Kan itu Yusuf kan? Betul nggak saudara? Kadang-kadang kalau kita berpikir, sudahlah mungkin Yusuf waktu itu ya daripada dia kehilangan pekerjaan di Mesir kan, di negeri orang kan, dia nggak punya sanak saudara di sana. Ya sudahlah, ikuti aja keinginannya Tante Po itu. Sampai sekarang belum ada sejarawan atau teolog yang tahu siapa nama istri Potifar. Makanya kita sebut saja dia Tante Po. Ya kan? Harusnya bisa saja. Tetapi Yusuf hidup dalam kebenaran. Sekalipun badannya di penjara, rohnya merdeka. Dan dalam kisah Yusuf kita melihat, ini dalam kisah Yusuf ya. Jangan langsung hubungkan dengan hidup kita. Dalam kisah Yusuf, bahkan dari penjara pun Tuhan bisa mengubah seseorang statusnya menjadi penguasa. Amin. Ini tidak bicara bahwa kita harus seperti Yusuf. Tiba-tiba kita hidup benar jadi bupati, bukan. Ini bicara tentang hidup benar di hadapan Allah. Berarti mengalami penyertaan Allah. Ini poinnya. Amin. Jadi kemerdekaan rohani, apakah aku sudah merdeka? Maka kita harus mempertegas bahwa saya merdeka dari perbudakan dosa. Sekali lagi saya katakan saudara, kita semua berjuang dalam arena yang sama. Kita berjuang dalam pertandingan yang sama. Ibrani mengatakan, ya, kita ini sedang dalam perlombaan yang sama. Dan banyak saksi mengelilingi kita, betul? Mereka melihat apakah kita setia dan tekun dalam perlombaan ini. Ya. Jadi mari kita merdeka secara rohani dengan cara apa? Jangan lagi hidup di dalam dosa. Gunakan kemampuan rohanimu dan saya untuk menolak dosa. Memang itu butuh komitmen, saudara. Butuh komitmen yang jelas. Kalau kita ingin hidup merdeka. Yang kedua, Rex, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan rohani, maka kita merdeka dari perhambaan hukum Taurat, saudara. Ini yang banyak belum dipahami oleh jemaat Tuhan. Bukankah hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan oleh Allah melalui Musa? Ya, tetapi di ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru kita bisa melihat ya, bahwa hukum Taurat disebutkan di sana hukum Taurat penyebab seseorang berdosa. Nah, ini mau saya jelaskan secara singkat sebentar. Merdeka dari perhambaan hukum Taurat. Ya, baca dulu Galatia 3, 24, 25. Galatia 3, 24, 25. Satu orang membaca Matius 5 ayat 17 supaya kita bisa membahas dari dua sudut pandang ini. Galatia 3, 24, 25. Silakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah. Di bawah
Cuman sampai di bawah. Ya. Sudah jangan lihat saya, lihat hati kamu. Saya bilang dia Pak. Udah? Seorang membacakan Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, dari dua ayat ini saudara, kita mau coba telah sebentar. Galatia 3, 24, 25 tadi katakan, ya, sebab hukum Taurat itu adalah penuntun, tutor, paidagogos dalam konsep berpikir orang Yunani. Paidagogos, apa itu paidagogos? Paidagogos adalah sekumpulan prinsip atau aturan yang diberikan untuk mendidik, biasanya dalam konteks orang Yahudi Yunani itu anak-anak sampai masa tertentu. Ingat ya, kalimat kuncinya apa? Sampai masa tertentu. Itu paidagogos. Makanya dikatakan tadi penuntun sampai Kristus datang. Jadi setelah Kristus datang, penuntunnya ganti. Mengerti ya? Hukum Taurat bukan berarti hukum Taurat itu jelek, tidak. Hukum Taurat diberikan oleh Allah melalui Musa bagi bangsa Israel. Itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Pada waktu Kristus datang, hukum Taurat tidak lagi dipakai. Yang dipakai apa? Hukum Kristus. Hukum Kristus disimpulkan sebagai iman. Betul? Betul? Semua buka lagi Galatia 3 ayat 24 dan 25. Semua buka. Coba dibaca ulang sama orang yang jelas. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ya, terus. Supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, jadi hukum Taurat itu hanya dipakai sampai batas tertentu. Sampai kapan? Sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, yang dipakai untuk menuntun kita adalah kebenaran Kristus yang disebut sebagai iman tadi. Iya kan? Itu dia. Kenapa kita harus merdeka dari hukum Taurat? Ya, contoh misalnya di hukum Taurat perbuatan itu sangat ditonjolkan, ya kan? Perbuatan itu sangat ditonjolkan, ya. Kalau kamu berdosa, kamu harus menyembelih kambing, domba dan sebagainya. Itu sudah ditiadakan, diganti dengan korban Kristus sekali untuk selamanya. Sunat misalnya, itu yang terjadi di Galatia kan? Sunat. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan kalau kamu nggak sunat kamu nggak masuk surga. Kenapa? Karena hukum Taurat suruh orang sunat. Di sini semua sunat. Sejak kan gitu kan? Sunat. Apakah sunat membawa kita masuk surga atau tidak masuk surga? Tidak. Di Galatia, sekelompok orang yang menamakan mereka kelompok Yahudi atau Judaizers mengatakan, percayalah kepada Yesus, tapi jangan lupa kamu juga wajib sunat. Kalau nggak sunat, kamu nggak memenuhi tuntutan hukum Taurat.
kamu nggak masuk, nggak diselamatkan. Maka Paulus bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang mempesona kamu? Nah, ya, hukum Taurat mengatur di dalam orang Yahudi itu punya 613 misfot, hukum misfatim 613. Itu semua hukum Taurat yang dirinci. Ya, susah melakukannya. Kalau bagi wanita yang sedang haid, datang bulan, nggak boleh nyentuh panci kamu. Nyentuh panci, najis pancinya, harus dihancurkan. Kalau itu terbuat dari tanah liat, kalau terbuat dari besi, harus dicuci di air mengalir. Saudara harus kesemongkat tiap hari. Iya kan? Dan itu tuntutan itu. Ya, banyak kalau saudara baca itu. Apakah kita mampu mengandalkan keselamatan kita dengan melakukan hukum Taurat? Siapa yang mampu melakukan hukum Taurat sedetil itu? Ada? Enggak ada. Makanya kita bebas dari perhambaan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau orang melakukan bukan lagi karena cinta, tapi karena takut. Kalau kita melakukan sesuatu karena takut, bukan karena cinta, kita tidak rohani. Ke gereja karena kita takut di WA pendeta. Males saya baca WA pendeta. Nanya nanti di mana Bung, di mana Bu, di mana Pak. Aku ke gereja guys. Bukan karena cinta Tuhan, karena takut di WA. Maka tidak ada gunanya. Ke gereja sendiri karena didasari anak-anak kenapa masuk? Ayo, sekolah minggu belum berakhir kan? Saya sambung ya. Bukan karena cinta melakukan hukum Taurat, karena takut dihukum. Ya. Kalau saudara membaca Alkitab hanya karena sungkan, berarti saudara hidup dalam perhambaan hukum Taurat, bukan karena cinta. Wah, ini firman Tuhan, ini saya mencintai firman Tuhan. Bukan, waduh, kita hidup dalam perhambaan hukum Taurat. Itu yang dimaksud saudara. Ya. Jadi bebas dari perhambaan hukum Taurat itu bukan berarti kita membuang Taurat, tetapi Taurat digantikan oleh hukum Kristus. Makanya Matius 7 tadi, Matius 5 ayat 7 berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, sebaliknya aku datang untuk menggenapi, membuatnya penuh. Pleroo itu berarti ibaratnya itu gelas diisi air, kalau ditambah setetes lagi langsung tumpah. Artinya penuh, betul-betul komplit. Jadi hukum Taurat menjadi penuh ketika hukum Kristus diberlakukan. Saya mau tanya saudara, apakah handphone berfungsi untuk alat komunikasi? Oke. Di zaman hari ini yang semuanya serba digital, internet dan sebagainya, saya tanya, apakah di antara saudara masih ada pakai handphone Nokia 3317? Tidak. Bisa nggak handphone Nokia untuk komunikasi? Bisa kan? Kenapa nggak ada yang punya? Tapi bisa komunikasi dong? Karena sudah ada tidak berguna lagi. Berfungsi nggak dia? Tapi tidak perlu lagi. Iya kan? Begitu kira-kira.
pelihara banyak, yang kita pakai cuma satu semua udah bisa, betul nggak? Kira-kira begitu. Apakah fungsi Nokia 3316 ini sudah ada sekarang digantikan oleh HP kita? Sudah bisa nelpon kan? Nge-text juga udah bisa. Jam juga ada semua ada. Tetapi yang kita pakai sekarang lebih komplit. Iya kan? Sekarang kita bisa video call. Iya kan? Betul? Begitu. Analoginya itu kira-kira begitu, walaupun gak sempurna seperti itu. Jadi hukum Kristus menggenapi Taurat itu, bukan membatalkan Taurat, tapi menggenapi. Sesuatu yang sudah digenapi ya udah nggak perlu. Nah, di dalam peristiwa penggenapan itu ada hal-hal yang tidak relevan lagi. Seperti itu tadi, wanita kalau haid nggak boleh sentuh panci, nggak boleh sentuh barang-barang. Pernah baca itu di kitab apa itu? Iya kan? Bukan begitu lagi. Kita hidup merdeka, tidak lagi harus sunat secara fisik, tapi sunat di dalam hati. Kan itu Paulus bilang kan? Begitu caranya. Jadi kalau ada orang yang hanya ke gereja tanggal 25 Desember karena merasa itu hari suci nan kudus, tapi hari-hari minggu lain tidak mau ke gereja, dia hidup di bawah hukum Taurat. Apakah tanggal 25 kita harus ke gereja? Iya. Tapi minggu-minggu yang lain juga ke gereja. Itu maksudnya. Saya masih lihat ada orang yang ke gereja itu misalnya atau sekali 6 bulan itu. Di gereja tertentu kan sekali 6 bulan itu perjamuan. Kenapa ke gereja kok sekali ini perjamuan? Salah enggak? Justru bagus dia ke gereja. Tapi dia ke gereja hanya karena menganggap hari itu kudus. Terus minggu-minggu yang lain enggak kudus kan? Ini orang harus dibikin tabola balik. Iya kan? Itu berarti dia hidup di bawah perhambaan hukum Taurat. Menganggap hari tertentu lebih kudus dari yang lain. Nah itu saudara. Ya. Jadi apa-apa yang ada di dalam hukum Taurat di perjanjian lama itu penuntun sampai Kristus datang. Begitu Kristus datang, hukum Taurat digantikan dengan hukum Kristus. Kalau hukum Taurat bilang mata ganti mata, ya kan? Jika kamu melihat lembu sahabatmu, kan diatur tuh kan? Itu hukum-hukum 1000 tahun sebelumnya sudah ada tuh di hukum-hukum Hammurabi atau Libet Istar. Saya punya Libet Istar itu kalau saya nggak salah terbit tahun abad ke-19 atau abad ke-20 sebelum Masehi. Jadi umurnya sudah 4000 tahun lebih. Ada yang mau baca? Itu hukum-hukum segitu sudah ada di situ. Kalau lembu temanmu jatuh ke lubang, ya kan? Atau kalau kamu punya lembu suka nyeruduk orang, maka ikatlah lembumu. Tapi kalau kamu biarkan dia nyeruduk orang lagi dan orang itu mati, maka yang punya lembu juga harus mati. Sebab nyawa ganti nyawa, lecur ganti lecur. Tahu lecur? Oh, saudara bukan orang Indonesia lama rupanya. Lecur itu semacam luka, ya. Tangan ganti tangan. Tapi hukum Kristus tidak begitu kan? Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Wis, sadis. Kasihilah dan jangan membalas. Balaslah yang jahat dengan yang baik. Waduh, berat ya. Jadi hari ini kita tidak bisa lagi mengutip perjanjian lama yang mengatakan mata ganti mata, karena udah diubah oleh hukum Kristus. Jadi kalau kita masih
saya harus colok matanya. Berarti kita hidup di bawah perhambaan hukum Taurat. Nah itu yang saya maksud. Bebas dari perhambaan hukum Taurat. Nah itu dia. Ya. Dan Yesus dia mengatakan dia datang menggenapi, membuatnya penuh. Berarti mata ganti mata itu bukan prinsip yang relevan lagi. Dia sudah digenapi Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Lalu perintah itu menjadi kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Nah itu jadinya berat, tentu saja. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melakukan setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Dan itu butuh perjuangan. Lagu juga kan berkata hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah apa? Perjuangan. Itu kesempatan kan lagu rohani. Saudara tidak banyak punya ini apa namanya? Referensi lagu ya. Saya semua kata bisa jadi lagu. Ada. Next, yang terakhir. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan rohani, maka kita juga berbicara tentang merdeka dari kematian kekal. Nah, ini yang paling penting. Kematian kekal itu tidak merujuk kepada kematian fisik. Itu merujuk kepada penghukuman kekal. Coba 1 Korintus 15, 55 sampai 57. 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Yuk, satu orang membaca dengan cepat. Enggak ada yang dapat? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, maut, bicara maut ini, ya, kemerdekaan rohani itu bicara tentang merdeka dari kematian kekal. Saudara-saudara, ya, hal terburuk dari dosa adalah bahwa dosa membawa kita kepada penghukuman kekal. Itu hal terburuknya dosa. Di dunia ini, dosa tidak selalu mendapatkan penghukuman di dunia ini. Betul? Buktinya koruptor tuh sehat-sehat badannya, ya kan? Wajahnya glowing, mukanya flawless, tanpa cacat, tanpa celah, ya kan? Putih-putih, ya, bening-bening. Di dunia ini, penjahat-penjahat tidak selalu mendapatkan hukuman. Ada uang, hukum bisa dipermainkan. Ya kan? Orang curi ayam 5 tahun, korupsi sekian triliun. Itu udah fenomena yang tidak perlu dirahasiakan. Kalau kita punya orang dalam, aman bro. Iya kan? Fenomena itu sedang mewarnai Indonesia hari ini. Jadi kejahatan di dunia ini atau dosa tidak selalu langsung mendapatkan hukuman. Itulah yang membuat orang senang berdosa, menganggap tidak ada hukuman, semuanya lancar-lancar saja. Mereka tidak tahu kematian kekal di api neraka akan menunggu setiap orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, siapapun mereka. Agama tidak menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Agama adalah langkah awal untuk kita bisa hidup dalam kehidupan kekal. Langkah awal, langkah-langkah berikutnya adalah hidup dalam kebenaran.
Itu dia, saudara. Kenapa orang senang berbuat dosa? Karena tampaknya dosa mendapat tempat yang spesial di dunia ini. Dosa tidak langsung dihukum. Andai kata dosa langsung dihukum, orang mungkin takut berbuat dosa, betul? Orang korupsi 1 miliar langsung dihukum dari surga, jempol diganti kelingking semua. Pasti takut kan, kelingking saya 2. Bukan takut orang. Tapi kan tidak. Makanya muncul lagu, andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali. Tahu lagu itu kan? Lagu yang dulu tentang gayus tambunan, dapat hukuman di penjara, tapi ada di Bali dia. Katanya ada di Australia nonton tenis. Katanya ditahan. Nah, ternyata di sana. Muncullah lagu itu kan. Saudara. Jadi saudara, hal terburuk kalau kita bicara tentang dosa adalah bukan dampaknya di dunia. Karena berarti bicara dampak dosa di dunia, tampaknya sama saja dengan orang yang hidup benar. Dampak loh ya. Tapi kabar terburuknya adalah orang yang hidup dalam dosa akan mengalami kematian kekal. Firman Allah berkata, selama-lamanya tidak ada jeda penghukuman kekal. Kalau saksi Yehova bilang orang nggak di neraka tapi dimusnahkan, dilakukan proses nihilisasi, dan itu tidak alkitabiah, saudara. Yang alkitabiah adalah orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam neraka, dibakar seumur hidup. Bukan seumur hidup sebenarnya, selama-lamanya. Sebagaimana orang benar hidup di dalam surga. Bayangkan, selama-lamanya. Jadi, kalau kita mau merdeka secara rohani, maka merdekalah dari kematian kekal. Amin. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, di akhir khotbah ini saya mau memotivasi kita semua. Pastikan hidup kita merdeka secara rohani. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, saudara. Ya, kita tidak tahu dunia ini sampai kapan. Firman Tuhan menggambarkan dunia ini singkat. Semua yang hidup seperti rumput, dan semua kebanggaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga rumput menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ingat itu. Hidup ini semewah apapun, sekaya apapun, seglowing apapun, seoke apapun, hidup tetap temporer, sementara. Jadi jangan korbankan yang kekal dengan yang sementara ini. Hiduplah di dalam kemerdekaan Kristus, hiduplah di dalam kemerdekaan rohani. Tuhan memberkati kita sekalian.